Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Dalam renungan kali ini saya ingin sampaikan kepada kita atau saya ingin mengajak kita semua untuk mengingat kembali peristiwa yang terjadi lebih dari 2000 tahun yang lalu, di mana kita memperingati hari tersebut adalah hari kelahiran Tuhan kita Yesus. Dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-20, saya akan bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Ayat 10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa." Ayat 11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Ayat 18, dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat 20, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Puji Tuhan. Dari pembacaan firman Tuhan yang kita sudah baca hari ini, kita tahu bahwa ini merupakan peristiwa di mana ketika kabar baik tentang kelahiran Yesus itu disampaikan kepada para gembala pada saat itu. Nah, kalau kita melihat secara keseluruhan atau dari ayat-ayat yang kita sudah baca tadi, ada 3 pelajaran atau 3 learning point yang kita bisa lihat yang ada pada para gembala tersebut, atau paling tidak yang kita bisa lihat dari sikap yang muncul dari pembacaan firman Tuhan tadi tentang para gembala. Nah, setelah mereka mendengar kabar baik yang diberitakan oleh para malaikat kepada mereka, dan setelah mereka menyaksikan pertunjukan yang luar biasa di mana malaikat, dan bahkan dikatakan dalam ayat yang ke-13 tadi dikatakan dalam jumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah. Nah, ini merupakan pertunjukan atau sesuatu yang dilihat oleh para gembala pada saat itu. Ini merupakan hal yang menakjubkan. Nah, setelah mereka mengalami itu semua, menyaksikan itu semua, dan mendengar kabar yang diberitakan kepada mereka, yaitu seperti yang dikatakan dalam ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan setelah mereka mendengar ini, pelajaran yang pertama yang kita bisa pelajari dari sikap
para gembala ini adalah para gembala itu mereka merespon kabar baik itu dengan benar. Dan kita lihat tadi dalam ayat yang ke-16 dikatakan, atau tepatnya ayat yang ke-15 bagian B, mereka berkata, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Ayat 16, lalu mereka cepat-cepat. Kata cepat-cepat di sini memberi pengertian kepada kita bahwa para gembala pada saat itu merespon kabar baik yang mereka dengar, yang disampaikan oleh malaikat dengan bersegera. Mereka merespon dengan bersegera, dikatakan dalam firman Tuhan tadi, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sikap yang pertama atau pelajaran yang pertama yang dapat kita petik dari apa yang kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan yang diperlihatkan oleh para gembala ini, mereka merespon kabar baik tersebut dengan baik. Kemudian yang kedua atau learning point yang kedua, kita melihat para gembala tidak tinggal diam dalam rasa takut mereka. Dan kita tahu tadi ketika malaikat Tuhan menampakkan diri kepada mereka, mereka dihantui dengan rasa takut. Dan bahkan dikatakan mereka sangat ketakutan dalam ayat yang ke-9, ketika malaikat itu tiba-tiba berdiri di dekat mereka, mereka sangat ketakutan. Nah, kemudian malaikat ini menenangkan mereka dengan berkata, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Nah, respon yang kedua atau pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari para gembala ini, mereka merespon kabar baik itu dengan tidak tinggal diam di dalam rasa takut mereka. Dan kembali kepada ayat yang kita sudah baca tadi, dalam ayat yang ke-15 dan 16, mereka bersegera, mereka bertindak dengan segera untuk menjumpai bayi Yesus atau untuk menjumpai pribadi Yesus. Kita bisa bayangkan kalau seandainya para malaikat ini tetap tinggal dalam rasa takut mereka, mereka tidak akan bertindak, mereka tidak akan bersegera, dan bahkan mungkin mereka akan kocar-kacir satu dengan yang lain, dan bahkan mungkin mereka pulang, lari ke rumah mereka masing-masing. Tetapi yang luar biasanya, mereka tidak tetap tinggal diam dalam rasa takut mereka. Karena mereka tidak tetap tinggal diam dalam rasa takut mereka, sehingga mereka bersegera untuk melakukan apa yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Mereka berangkat dengan berkata, marilah kita pergi ke Betlehem. Mereka pergi berangkat menjumpai pribadi Yesus yang adalah juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita tahu ada banyak orang yang terutama saudara sepupu kita, Kedar Nebayot, ketika mereka mendengar kabar baik, ketika mereka mendengar kabar tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka takut, dan bahkan tidak sedikit mereka yang tetap tinggal diam dalam rasa takut mereka. Rasa takut mereka bisa saja datang karena mereka takut dikucilkan, dan bahkan karena mereka takut tidak dianggap sebagai keluarga atau diusir dari keluarga mereka, dan bahkan mungkin mereka takut terhadap ancaman
Mereka takut kalau mereka kehilangan nyawa, kalau mereka merespon tentang keselamatan yang Tuhan tawarkan kepada mereka. Sayangnya, sekali lagi saya katakan sayangnya, banyak di antara mereka yang takut dan tetap tinggal diam dalam ketakutan mereka. Bersyukur, kita patut bersyukur kalau ketika kita mendengar kabar baik, kita mau merespon kabar baik tersebut dengan datang kepada Yesus, menerima dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Dengan datangnya para gembala kepada pribadi Yesus, itu sama artinya mereka mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Karena hal itu sudah dikabarkan oleh malaikat tadi dalam ayat yang ke-11. Saya akan bacakan lagi. Hari ini kabar yang disampaikan oleh malaikat kepada mereka. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Sekali lagi, ketika mereka bersikap segera dengan cepat-cepat pergi menjumpai Yesus, itu artinya mereka percaya dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Kemudian, hal yang ketiga atau pelajaran yang ketiga yang dapat kita petik dari apa yang kita bisa lihat dari pembacaan firman Tuhan kali ini, yang kita bisa lihat dalam pribadi para gembala tersebut, mereka atau para gembala ini mau ambil bagian dalam memberitakan kabar baik yang telah mereka terima. Mereka mau memberitakan kabar baik yang telah mereka terima itu kepada orang lain. Mereka mau menceritakan tentang pengalaman rohani yang mereka alami. Mereka mau menceritakan tentang pengalaman yang luar biasa ketika mereka mengalami Tuhan pada saat itu. Mereka mau menceritakan hal tersebut kepada orang lain. Ini kita bisa lihat, tadi kita sudah baca dalam ayat yang ke-17, dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepadanya. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini yang terjadi dan ini yang diperlihatkan oleh para gembala pada saat itu setelah mereka mendengar dan menerima kabar baik. Mereka mau menceritakannya kepada orang lain. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari ketiga hal yang dimiliki atau yang diperlihatkan oleh para gembala melalui pembacaan firman Tuhan kali ini, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau merespon kabar baik itu dengan baik atau dengan cara yang benar? Kemudian apakah kita tetap tinggal diam dalam takut untuk menceritakan tentang kabar baik kepada orang lain, takut untuk menceritakan pengalaman rohani kita dengan Tuhan atau dengan Yesus kepada orang lain? Saya percaya kita rindu untuk belajar meneladani apa yang dimiliki oleh para gembala ini ketika mereka mendengar kabar baik, ketika mereka mendengar kabar tentang Yesus Kristus. Dan saya percaya sekali lagi, kita sebagai umat Tuhan, kita akan tetap terus percaya dan punya kerinduan untuk mau ambil bagian dalam memberitakan kabar baik kepada orang yang belum pernah mendengarkannya sama sekali. Nah, kalau kita melihat ada
ada hal yang luar biasa juga yang dilakukan oleh para gembala pada saat itu. Dan ini merupakan, menurut saya ini merupakan konsekuensi logis yang terjadi bila kita menerima Yesus yang adalah Sang Juru Selamat. Yang dilakukan atau yang diperlihatkan oleh para gembala pada saat itu, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-20 dikatakan demikian, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Tadi saya katakan merupakan konsekuensi logis yang akan terjadi dalam kehidupan kita ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita adalah ayat yang ke-20 ini. Memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Memuji Tuhan dan memuliakan Allah dalam kehidupan kita. Nah, pertanyaannya, hari-hari ini, di waktu-waktu ini, apakah kita sudah memuliakan Allah? Baik itu dengan perkataan kita, maupun juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Atau apakah perkataan kita bukan memuliakan Allah, tetapi justru mempermalukan Allah? Atau apakah perbuatan kita sehari-hari telah mempermuliakan Allah atau justru mempermalukan Allah? Dan saya percaya kita semua rindu apa yang kita lakukan dan bahkan seluruh aspek hidup kita didapati Tuhan mempermuliakan Dia, sama seperti apa yang telah dilakukan oleh para gembala pada saat itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.